Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Ghazali. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep pendidikan yang merdeka atau pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang merdeka. Sekarang kita coba masuk dulu kepada pengertian dari merdeka. Merdeka itu adalah terbebas dari segala macam belenggu, aturan, dan kekuasaan dari pihak tertentu. Merdeka merupakan sebuah rasa kebebasan, baik rasa kebebasan bagi makhluk hidup untuk mendapatkan hak dalam berbuat sekehendaknya. Jadi, merdeka yang dimaksud di sini adalah bagaimana seseorang itu mendapat kebebasan dari segala macam belenggu dan aturan yang mengekangnya. Maka ketika kita berbicara tentang pendidikan atau kita sebutlah dalam lingkup kecilnya pembelajaran, maka pembelajaran yang memerdekakan itu adalah bagaimana si peserta didik ini belajar dengan rasa merdeka di hatinya tanpa ada belenggu dari aturan guru, tanpa ada belenggu dari konsep-konsep yang diberikan oleh guru, tetapi dia mengeksplor kekuatan dirinya, mengeksplor bakat yang ada dalam dirinya untuk menemukan bakat yang menjadi penopang hidupnya di masa depan nanti. Itu yang pertama. Kemudian kita coba pelajari bagaimana kondisi pada hari ini. Apakah pendidikan pada saat ini sudah mengarah kepada sistem yang merdeka, mengarah kepada pembelajaran yang merdeka, pendidikan yang merdeka? Kita lihat. Yang pertama, regulasi. Pemerintah sudah mencoba mengatur regulasi bagaimana agar pendidikan ini dan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan secara merdeka. Hanya saja di lapangan belum bisa mengarah ke arah regulasi yang ditentukan oleh pemerintah ini. Kemudian kondisi di lapangan juga yang membuat pendidikan seperti saat sekarang ini di Indonesia, yaitu bahwa sarana prasarana pendidikan itu belum tercukupi secara maksimal. Kita sebutlah mungkin di kota sarana prasarananya sudah memadai, tetapi sekolah-sekolah yang berada di pedesaan, di pelosok, jangankan untuk mendapatkan labor, jaringan internet pun atau bahkan listrik pun belum masuk di sana. Jadi ini adalah suatu hal yang menghalang berkembangnya proses pendidikan di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya juga ada kesadaran masyarakat tentang pendidikan. Kita mungkin tidak bisa menyangkal bahwa paradigma masyarakat Indonesia, kita sebutlah di pedesaan pada saat ini, adalah mereka berpikir bahwa pendidikan itu harus menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Contoh, jika seorang dididik untuk menjadi guru, kuliah di perguruan tinggi di jurusan pendidikan, nanti tamat masyarakat berpikir bahwa si mahasiswa tadi harus menjadi guru. Andaikan dia kuliah di perguruan tinggi di jurusan pendidikan, lalu pulang kembali ke desanya, lalu bertani, berkebun, maka akan muncul paradigma negatif dari masyarakat itu sendiri. Ini menurut saya harus dirubah, bahwa pendidikan itu tidak mesti mendapatkan apa yang tidak mesti bekerja sesuai dengan pendidikan yang ia tempuh. Tapi itulah tadi yang disebut dengan merdeka belajar, bagaimana agar dirinya merasa merdeka memilih pelajaran apa yang ia sukai, untuk itulah nanti yang menjadi penopang hidupnya di masa depan. Kemudian ada lagi persoalan satu lagi yang kita lihat pada hari ini, yaitu kompetensi guru. Kita lihat pada saat ini memang kompetensi guru itu masih sangat rendah. Mungkin pemerintah juga sudah membuat regulasi bagaimana agar profesi guru ini dikembangkan terus, bagaimana ia mengembangkan karirnya, bagaimana ia mengembangkan kompetensinya. Akan tetapi pelatihan semacam ini belum juga merata di seluruh Indonesia. Nanti misalnya di suatu kabupaten, di sana yang diberikan pelatihan itu adalah misalnya guru yang di sekolah, kita sebutlah SD model, atau kita sebut pula SMP 1.
atau SMA 1, sehingga guru-guru yang berada di pedesaan, di pedalaman tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi ini. Ini menjadi penghalang meratanya dan berkembangnya secara merata pendidikan di seluruh Indonesia. Lalu sekarang apa target kita? Target kita itu adalah bagaimana agar proses pendidikan itu lebih memerdekakan manusia dari aspek batin. Batinnya tidak terikat, guru datang mengajar lalu siswa difasilitasi, batin mereka tidak terkekang. Kemudian pendidikan sebagai tuntutan di dalam hidup tumbuh kembangnya anak, yang berarti pendidikan itu membimbing segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maksudnya pendidikan ini adalah tuntutan agar kodrat diri siswa itu sebagai manusia dapat tercapai. Kodratnya dia dilahirkan misalnya dari keluarga tani, kodratnya adalah petani, berkebun, mencintai tanaman, maka guru harus mengarahkan kodrat si anak tadi agar kompetensi, bakat, minat yang ada dalam diri anak tadi tersebut tumbuh kembang, yang menjadi penopang hidupnya sebagai manusia dan juga menjadi penopang hidupnya untuk hidup di dalam masyarakat sekitar. Kemudian Muhammad Syafi'i di INS menerapkan pendidikan yang didasarkan pada cita-cita menghidupkan jiwa bangsa Indonesia dengan cara mempersenjatai dirinya dengan alat daya upaya yang dinamakan aktif kreatif untuk menguasai alam. Di sini disebutkan bahwa peserta didik diarahkan mencintai alam. Kemudian nanti peserta didik ini diarahkan untuk mengelola seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia yang dijadikan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tentu ini bukan atas kehendak tunggal oleh si pendidik, akan tetapi dibangunlah motivasi peserta didik ini, dibangunlah kekuatan peserta didik yang ada dalam dirinya ini untuk menjadi dorongan yang kuat yang muncul dari dirinya sendiri, sehingga mampu mengeksplor, sehingga mampu menumbuh kembangkan minatnya menuju arah yang ia sukai untuk menjadi manusia yang berguna bagi bangsa Indonesia. Jadi itulah konsep merdeka. Maka mulai dari hari ini, mari seluruh masyarakat Indonesia bersinergi dengan pemerintah mewujudkan pendidikan Indonesia yang merdeka. Terima kasih.